Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan pemirsa sekalian, ini adalah wawancara virtual antara Leaderonomics Indonesia yang ada di Kuala Lumpur bersama Dr. Henry Palandeng yang ada di Manado ya, Dok? Di Manado. Wah, di Manado. Wah, bagaimana kabar Manado, Dok? Kabar Manado untuk masa-masa ini pada umumnya baik-baik saja. Hanya ada kabar yang lain dari sisi pandemi COVID, ada peningkatan kasus. Jadi kita masih ada dikategorikan di zona merah. Oh, ya. Kita berharap yang terbaik supaya akhirnya zona ini akan bertukar warna, Dok ya? Ya, betul. Dokter, ini background-nya ini Tugu Samratulangi ya, Profesor Samratulangi ini, salah satu pahlawan nasional. Iya. Wah. Ya, ini background dari tempat kerja saya saat ini. Ini adalah Universitas Samratulangi dan di belakang saya ini ada patung Dr. Samratulangi dan yang gedung biru itu adalah gedung rektorat dari Universitas Samratulangi. Jadi Dr. Henry sekarang kesehariannya banyak pada mengajar sebagai dosen ya? Ya. Jadi sekarang status saya adalah sebagai pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Wah, menarik sekali. Oke Dok, kita ingin bercakap-cakap satu percakapan yang kita berharap agar dapat memberi inspirasi kepada mereka-mereka yang bisa menyaksikan percakapan kita ini, Dok. Dokter, setahu saya untuk masuk kepada perguruan tinggi Fakultas Kedokteran, tentu itu sangat terkenal bahwa ini sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Tetapi terbukti Anda telah memasukinya dan telah menyelesaikan. Mungkin dokter boleh berbagi dengan kita-kita di sini apa saja yang dokter lihat sebagai mungkin disebut jurus-jurus jitu yang akhirnya bisa masuk di satu fakultas yang memang terkenal bukan mudah untuk bisa diterima di sana, Dok. Ya, baik. Ya, menjadi mahasiswa dulu itu di Fakultas Kedokteran itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Betul. Tapi dari mulai persiapan masuk itu, bagi saya sebenarnya semuanya itu ya sesuai dengan keyakinan saya. Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Ya. Dan merencanakan sesuatu untuk masuk di perguruan tinggi juga itu merupakan suatu proses. Walaupun saya tidak memberikan istilah istimewa, karena setiap orang diberikan karunia Tuhan untuk punya pemikiran, kepandaian, tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Ya, kalau membicarakan peluang, semua orang punya peluang yang sama untuk masuk Fakultas Kedokteran. Kalau misalnya ada kesempatan, semua juga akan diberikan kesempatan juga yang sama untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Dan saya diberikan kesempatan untuk dapat menikmati pendidikan di Fakultas Kedokteran. Bagi saya itu merupakan suatu anugerah yang besar karena ya saya ikut tes dan dari tes itu saya dinyatakan boleh lolos untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Walaupun
ada cerita yang lain karena waktu yang lalu itu Iya. saya sebenarnya punya niat lain untuk masuk di ITS Surabaya. Sorry, Tapi sekali lagi masuk di mana? saya punya keinginan untuk menjadi seorang computer science. Oke. Jadi saya mengambil dua pilihan waktu itu karena kalau jurusan IPA kita punya kesempatan untuk memilih dua jurusan dan saya memilih satu ITS Surabaya, yang kedua kedokteran. Namun ya apa yang Tuhan buat bagi keadaan saya itu ya saya diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Itu Pak Mike. Jadi dokter melihat itu ada satu pertolongan besar dari Tuhan ya, dan juga sebenarnya kalau saya lihat dokter juga mempersiapkan diri sehingga bisa lulus ya dari tes. Apakah dokter juga memiliki kualitas bahasa Inggris pada waktu masuk di situ? Kalau tes pada umumnya itu mungkin yang juga sama atau hampir sama dengan keadaan tes yang saat ini. Jadi tetap ada bagian juga yang dites dalam bahasa Inggris juga. Begitu dok ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, jangan-jangan ini dokter mempunyai ayah seorang dokter juga ini. Sampai akhirnya ada dukungan yang kuat dan akhirnya boleh gol ini. Ya, ayah saya bukanlah seorang dokter jasmani, tetapi seorang dokter rohani, seorang pendeta yang masih melayani sampai saat ini. Jadi mungkin ibu ini. Mungkin ibu juga seorang dokter rohani, ya. Bukan dokter jasmani. Wah. Tapi dokter, apakah dokter tidak melihat adanya peran penting dan pengaruh ada istilahnya tentang pertolongan dari orang-orang tertentu yang sebenarnya ada dalam dunia kedokteran juga? Selama ini saya tidak punya kalau mau istilahkan gen dokter, walaupun opa saya itu mantri tetapi bukan dokter tapi perawat kesehatan, orang tua saya pelayan Tuhan, bapak pendeta, ibu juga, dan yang menjadi bagian mungkin lebih yang utama mungkin dari peran orang tua adalah doa yang ada di dalam keadaan sehari-hari dari seorang pelayan Tuhan. Begitu. Dokter, waktu SMA apakah ada ranking dicapai dok waktu SMA? Di SMA kalau bicara ranking mungkin saya bukan yang masuk top 1, top 2 atau top 3. Kalau top 5 mungkin ada. Wah, jadi nampaknya sebenarnya peluang cukup terbuka ya bagi siapa saja yang punya niat dan mau berusaha sebenarnya. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi semuanya pasti punya peluang yang sama. Semuanya punya kesempatan yang sama. Tapi apakah dokter melihat kemampuan bahasa Inggris memang harus juga dimiliki oleh seseorang yang bertekad untuk masuk dalam perguruan tinggi khususnya Fakultas Kedokteran ini, dok? Landasannya memang bagusnya ada ya. Dan saya yakin ya untuk saat ini rata-rata para siswa, apalagi kalau kita bicara bahasa, mereka itu pastinya sudah atau bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ya. Oke dok, ya ini sudah bukan rahasia. Menjadi seorang mahasiswa kedokteran artinya akan menghadapi satu studi yang bisa dikatakan sangat panjang. Ya. Nah, bolehkah dokter memperlihatkan
keistimewaan-keistimewaan apa yang bisa didapatkan oleh seorang dokter ya. Sehingga tentu ini akan memberi motivasi untuk orang melihat walaupun tantangannya adalah menghadapi studi yang panjang dan tidak mudah, tetapi seimbang juga hasil yang bisa didapatkan. Sebenarnya kalau bicara masa studi itu tidak lagi selama pada waktu saya menempuh pendidikan. Oh. Masa studi sekarang di Fakultas Kedokteran sudah semakin menyesuaikan dengan keadaan. Untuk mencapai sarjana kedokteran, kita akan menempuh kurang lebih 7 semester ya sekarang. Tidak lagi waktu saya itu 8 semester, bahkan bisa lebih kalau kita banyak ketinggalan. Ya. Tapi sekarang sudah diplot 7 semester, jadi 2 tahun lebih kita akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Kemudian karena dokter itu adalah sebuah profesi, kita akan melanjutkan di tingkat profesi, dan itu juga akan berkisar di kurang lebih 2 tahun, tidak sampai. Jadi masa studi sudah lebih disesuaikan dengan fakultas-fakultas lain ya sekarang, Dok? Iya, tapi karena kita ada dituntut menjadi seorang dokter profesi, jadi kita akan melewati masa kosap yang kurang lebih 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Oke, jadi tunjangannya kelihatannya setelah studi lebih kurang 3 tahun, seseorang bisa mendapat sarjana kedokteran. Begitu, Dok? 2 tahun setengah boleh dapat sarjana kedokteran. Setelah itu, dia harus semacam praktek atau menjadi dokter? Ya, itu untuk mendapatkan gelar dokter karena kita adalah profesi, jadi kita akan menempuh pendidikan profesi yang dilakukan di rumah sakit. Itu masa itu lebih kurang 2 tahun atau 1 tahun? Kurang dari 2 tahun. Oke. Jadi setelah dia menyelesaikan 2 tahun ini, berarti ada 4 tahun setengah ya, dia akan menjadi dokter umum? Dokter praktek umum. Ya. Jadi setelah itu dia itu kalau dia berniat untuk menjadi dokter spesialis, dia akan studi lagi, Dok ya? Iya, dia akan melanjutkan jenjang ke program pendidikan dokter spesialis. Oh, itu bisa dimakan waktu berapa tahun, Dok? Lebih kurang? Saat ini kalau pendidikan dokter spesialis juga menyesuaikan dengan spesialis mana yang dipilih. Dengan alokasi waktu juga sekitar 4 tahun. 4 tahun. Itu baru menjadi seorang dokter spesialis ya? Iya, menjadi seorang dokter spesialis. Tapi ngomong-ngomong, Dok, itu terjadi di akhir-akhir ini ya, jangka waktu yang mulai kurang ya. Tetapi waktu zaman dokter masuk masih panjang ya waktu itu? Iya, karena waktu saya saja mencapai sarjana kedokteran itu 4 tahun, 8 semester. Wah. Sekarang itu sudah semakin diperpendek sesuai dengan SKS yang ditempuh. Ya. Kemudian pendidikan profesi juga demikian. Nah, kita kembali ke pengalaman dulu. Apa yang memotivasi Dr. Hendry untuk memilih fakultas ini? Ya, mungkin dulu itu idealisme ya. Setiap kali ada mahasiswa fakultas kedokteran yang sudah ada di dalam pendidikan, tanya, kenapa? Dan kalau bicara idealisme itu pastinya jawabannya itu membantu sesama, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari sisi medis. Ya, jadi itu menjadi bagian dari motivasi saya untuk punya passion untuk ya dalam hal ini menyembuhkan orang. Kemudian passionnya juga dulu ada
mau untuk melayani bahkan sampai di pedalaman, karena setelah masuk di Fakultas Kedokteran ada banyak senior-senior, kakak-kakak yang memotivasi untuk di tempat ini membutuhkan dokter yang mau untuk melayani, karena rata-rata masa waktu yang lalu juga kakak-kakak itu datang dari pedalaman dan menyampaikan keadaan mereka di sana. Jadi akhirnya itu yang mendorong saya untuk mau supaya ini mau membantu sesama untuk menyehatkan mereka dalam keadaan yang mungkin kesulitan yang mereka hadapi. Gitu. Oke, wah itu sesuatu yang sangat menginspirasi bagaimana passion kepada sesama ya, bahkan kepada mereka yang tidak seberuntung kita, yang memang kita tahu sekali di tanah air ada masih banyak saudara-saudara kita yang sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis ini, Dok. Wah, terima kasih, Dok. Ya, betul. Dokter, apa sih suka duka selama studi ini? Apakah ada dukanya atau suka terus? Bicara suka duka dalam menempuh studi itu ya pastinya ada. Kalau bicara duka itu ya agak susah mau dijelaskan kalau misalnya itu, karena menjalani setiap keadaan itu dengan senang hati, dengan keadaan bahwa apa yang sementara ditempuh itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu bagian dari duka, namun dijalani dan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang susah atau sulit. Kalau suka ya banyak hal, karena akhirnya setelah melewati pendidikan, setelah saya boleh berpraktek dan saat ini saya diterima menjadi bagian dari universitas sebagai seorang pendidik, saya bisa mendapatkan berkat. Salah satunya saya boleh diberikan kesempatan untuk studi di luar negeri. Wah, latar belakang yang ada. Kemudian ya, walaupun saya berprofesi sebagai dosen, tapi saya juga masih berpraktek. Gitu. Gitu ya. Wow. Dan keadaan ini, apa yang saya praktekkan, saya juga bisa membagikan itu juga kepada mahasiswa. Jadi itu termasuk bagian dari suka yang saya dapatkan. Wah, sangat menginspirasi, di mana ya mengertilah bahwa setiap bidang yang kita hadapi pasti ada suka dan ada dukanya ya, itu ya betul sekali ada. Tapi bicara tentang duka, mari jalani saja itu, karena itu memang betul. ada. Jadi kalau seperti ini pegangan hidup kita, maka kita bisa enjoy ya, Dok. Ya, betul. Wah, itu dia. Jangan pernah memikirkan kesulitan, tetapi mari kita hadapi itu, dan pasti itu akan kita bisa lewati dengan baik. Ya. Apa yang seharusnya seorang mahasiswa, seorang calon mahasiswa yang perlu semacam persiapkan mentalnya ketika dia akhirnya memutuskan untuk studi di kedokteran, Dok? Ya, persiapan yang utama, saya lebih berpikir apa yang bisa kita lakukan. Bagi saya itu pertama kita berdoa. Apa yang Tuhan mau, jalan yang akan Dia tunjukkan, pasti itu Dia akan buka. Dan jalan yang terbaik akan Dia berikan. Pada saat jalan itu terbuka, maka yang kita persiapkan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Karena masa pendidikan di SMP, SD, SMP, SMA itu
akan memulai kita untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menguasai apa yang sebenarnya kita mau atau kita suka hadapi dengan keadaan yang ada. Mungkin pada waktu saya SMA, saya masuk di jurusan, waktu yang dulu kita punya jurusan biologi, itu juga menjadi bagian dari persiapan mungkin, agar saya boleh mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar untuk menjadi seorang dokter. Kemudian selain pengetahuan, mungkin yang saya tekankan tadi adalah bagaimana kita tekun menghadapi sesuatu. Dan itu mungkin boleh menjadi kunci agar kita boleh siap untuk menghadapi pendidikan di Fakultas Kedokteran. Jadi nampaknya dok penting juga untuk teman-teman yang mungkin sudah menikah dan mempunyai anak yang masih dalam tingkat SD untuk terus menjaga anak-anaknya agar memperhatikan jenjang-jenjang studi dia. Jadi perlu menjadi bertanggung jawab dengan baik walaupun baru SMP, dan ketika mau SMA carilah jurusan biologi kalau memang punya minat untuk menjadi seorang dokter ya. Dan itu sangat-sangat mempersiapkan seorang anak ini yang pada akhirnya ketika dia memilih jurusan, entah jurusan apa saja ya, termasuk jurusan kedokteran. Tetapi kalau tidak memperhatikan jenjang-jenjang ini, maka agak sulit juga ketika dia akan masuk ke satu fakultas ya, dok. Ya, dok. Betul. Mungkin untuk fakultas-fakultas lain juga hal demikian juga terjadi. Saya lebih melihat keadaan saat ini karena keadaan informasi yang didapatkan dari setiap orang yang mau mengambil keputusan untuk melanjutkan studi di universitas itu banyak mendapatkan informasi melalui gadget atau apa yang sekarang kita sebut dengan internet. Dan kadang-kadang mereka juga bisa memilih jurusan sesuai dengan keinginan mereka ataupun apa yang menjadi cita-cita mereka. Namun dasar yang akan mereka dapatkan juga adalah bagaimana orang tua juga memotivasi mereka untuk mencari tahu atau memilih jurusan yang akan mereka pilih nanti. Gitu. Jadi peran orang tua itu juga dalam pemikiran saya itu sangat penting. Ya. Oke dok. Ya, kita cukup terbatas dengan waktu dan memang saya sudah lama cari-cari waktu untuk ketemu dengan dokter untuk buat wawancara ini ya. Dan akhirnya baru sekarang bisa ya dok. Jadi saya mengerti, pasti dokter juga sibuk. Nah, mungkin di menit-menit terakhir ini dok, saya ingin bertanya ini dok. Apakah jumlah tenaga dokter yang ada di negara kita ini sudah bisa dikatakan bisa memenuhi keperluan masyarakat kita, sehingga mungkin nasihat kepada orang-orang yang ingin memilih profesi dokter mungkin minta mereka berpikir 2 kali, atau sebenarnya profesi dokter masih sangat-sangat memerlukan tenaga-tenaga ini. Bagaimana dok? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan ini mungkin secara secara real yang kita hadapi. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu, dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia itu yang mengatur posisi profesi dokter, salah satunya profesi dokter itu saat ini kecukupan itu ada di kota-kota besar. Gitu. Jadi jumlah dokter di kota besar itu sudah termasuk cukup. Kalau mau bicara keseluruhan Indonesia,
ketidakcukupan itu dalam pengertian penyebaran dokter itu yang tidak memenuhi, karena kebanyakan dokter itu melakukan pelayanan kebanyakan di kota besar, ya. Makanya dulu mungkin saya punya orientasi untuk melayani di pedalaman, tapi karena saya akhirnya mendapatkan tugas sebagai staf pengajar, jadi berorientasi untuk mendidik calon-calon dokter. Nah, dari situlah mungkin akan terlihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter di perkotaan itu sudah cukup, namun pelayanan di daerah pedalaman atau mungkin di daerah-daerah terpencil atau sangat terpencil itu masih membutuhkan pelayanan dokter, karena dari sisi kebutuhan itu mereka masih membutuhkan pelayanan dokter di tempat terpencil. Kalau seperti ini jelas Indonesia masih sangat-sangat memerlukan tenaga dokter. Sebab kalau berbicara kota besar ya, ke kota yang setengah besar masih banyak juga, bukan? Kalau bicara itu ya memang masih memenuhi untuk kota sedang dan kota kecil juga. Ya, jadi yang saya tangkap berarti Fakultas Kedokteran masih sangat-sangat terbuka lebar untuk menampung para generasi muda kita ya, Dok? Ya. Oke. Wah, terima kasih, Dok. Dokter, biasanya saya kalau mewawancarai seorang narasumber, saya suka sekali agar mereka dapat memberikan sedikit moto hidup mereka di akhir percakapan ini. Bagaimana, Dok? Apakah ini serangan tiba-tiba ini, Dok? Boleh berbagi dengan kita moto apa yang selama ini menjadi satu pegangan kuat dalam kehidupan seorang dokter? Ya, saya punya pegangan utama itu karena saya sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala sesuatu pasti berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu saya di Fakultas Kedokteran ada satu ayat yang sering saya pakai di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Dan akhir kata-kata dari ayat itu, dari payahmu itu tidak sia-sia. Dan itu yang menjadi dasar saya, landasan saya yang utama. Wah, terima kasih, Dok. Wah, luar biasa sekali. Kiranya ini juga bisa memberi inspirasi kepada saudara-saudara yang seiman ya. Ya, baik. Tentunya kita berharap juga kepada saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita, kiranya kalian juga bisa melihat iman kalian dan itu menjadi satu inspirasi yang bisa kalian pegang teguh. Oke, Dokter, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Dan saya yakin ini bukan satu pertemuan yang pertama dan terakhir. Kami tentunya ingin sekali ada kesempatan-kesempatan di masa depan yang bisa menggali inspirasi-inspirasi yang dari Dr. Henry. Baik, terima kasih banyak.